Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu nahwu yang ke-29 yang akan membahas anwa'ul maf'ul bih, macam-macam dan pembagian maf'ul bih. Sebelum membahas macam-macam dan pembagian maf'ul bih ini, akan saya jelaskan lagi secara singkat apa itu maf'ul bih, apa hukumnya, dan di mana letak maf'ul bih dalam jumlah atau susunan kalimat. Al-maf'ulu bihi huwa ismun yadullu ala ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang kejatuhan pekerjaannya fa'il. Atau dapat didefinisikan, maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan kepada objek atau penderita. Kalau makna pondoknya dimaknani dengan ing, yang isim itu datang bersama fi'il dan fa'il. Contoh, akala al-qittu al-fa'ra. Akala makan, apa al-qittu kucing, al-fa'ra ing tikus. Di sini kata al-fa'ra yang artinya tikus ini adalah sebagai isim yang kejatuhan pekerjaannya fa'il. Fa'ilnya adalah al-qittu. Akala makan, siapa yang makan? Al-qittu kucing, al-fa'ra ing tikus. Itulah definisi maf'ul bih. Maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi ala hasabi nau'ihi. Maf'ul bih hukum i'rabnya adalah nasab. Alamat nasab maf'ul bih ada yang ditandai dengan fathah, ada yang ditandai dengan ya, ada yang ditandai dengan kasrah, dan ada yang ditandai dengan alif. Tanda-tanda itu diberikan sesuai jenis isim yang menjadi maf'ul bih. Contoh, qadzafa melempar, siapa yang melempar? Allah ibu orang yang bermain, al-qurrata ing bola. Jadi ini al-qurrata sebagai maf'ul bih. Kok tahu kalau ini sebagai maf'ul bih? Karena menjadi objek daripada fa'il atau al-la'ib ini. Nah, kalau ini menjadi maf'ul bih berarti hukumnya adalah nasab, dan tandanya nasab adalah fathah. Mengapa ditandai fathah? Karena berupa isim mufrad. Kok tahu kalau al-qurrata ini sebagai isim mufrad? Karena tidak ada tanda jamak dan tidak ada tanda tasniyah atau musanna. Contoh lain, akramtu, saya memuliakan, al-muallimati, pada guru-guru perempuan. Berarti lafal al-muallimati ini adalah objek dari fi'il fa'il yang berupa akramtu. Karena ini menjadi maf'ul bih, maka hukumnya adalah nasab. Tanda nasabnya kasroh. Mengapa ditandai kasroh? Karena berupa jamak mu'anats salim. Kok tahu kalau ini jamak mu'anats salim? Karena mendapat tambahan tak celeret yang seperti ini. Contoh lagi, ahbabtu akhaka. Ahbabtu, aku senang. Ini berarti susunan fa'il. Senang, aku senang, akhaka ing saudara laki-lakimu. Akhaka ini menjadi maf'ul bih. Kok tahu kalau maf'ul bih? Karena menjadi objek, cocok diberi arti ing. Karena ini menjadi maf'ul bih berarti hukumnya nasab, dan nasabnya ditandai alif. Kenapa ditandai alif? Karena berupa asmaul khamsah. Qatafat, memetik, siapa? Al bintu, anak perempuan, memetik Zahrataini,
dua kuntum bunga. Nah, zahrata ini berarti menjadi objek. Berarti maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya nasab. Tanda nasabnya ya. Kenapa ditandai dengan ya? Karena berupa isim tasniyah. Isim yang menunjukkan arti dua. Kafa'a memberi honor siapa al-muallimu guru, al-mutafawwiqina pada orang-orang yang juara. Al-mutafawwiqina ini menjadi objek dari fi'il dan fa'il. Karena menjadi objek berarti ini menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya nasab, tanda nasabnya ya karena berupa jamak mudzakkar salim. Ini sudah kita jelaskan pada pelajaran sebelumnya. Sekarang letak maf'ul bih dalam jumlah. Jumlah itu susunan kalimat. Al-aslu fil maf'ul bih ayyata'akhkhara 'anil fi'li wal fa'il. Wa qad yatawassatu bainahuma wa qad yataqaddamu 'alaihima. Aslinya maf'ul bih dalam jumlah atau susunan kalimat letaknya adalah setelah fi'il dan fa'il. Ini yang paling banyak digunakan. Jadi susunan fi'il, fa'il, maf'ul bih ini paling sering digunakan. Dan ini merupakan letak maf'ul bih yang asli ya seperti ini. Contohnya, dzabaha menyembelih siapa Muhammadun, Muhammad menyembelih al-ghanama ing kambing. Ini al-ghanama menjadi objek dari fa'il Muhammad. Objek berarti menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih berarti nasab. Tanda nasabnya fathah karena berupa isim mufrad. Jadi yang paling banyak letak daripada maf'ul bih adalah setelah fi'il fa'il. Setelah fi'il fa'il baru kemudian maf'ul bih. Ini aslinya seperti ini. Tapi kadang ada juga maf'ul bih yang berada di tengah antara fi'il dan fa'il. Seperti ini, akala makan, arruzza ing nasi siapa alwaladu anak. Lah, arruzza menjadi maf'ul bih. Kenapa? Kok maf'ul bih? Karena sebagai objek. Taunya ini sebagai objek ya kamu harus mengerti maknanya dulu. Jadi akala ini maknanya makan, aruzza nasi, alwaladu anak. Tidak bisa kita artikan nasi makan anak. Nah, ya. Itu maksudnya pasti anak makan nasi. Ya, bisa menyimpulkan seperti itu harus tahu makna setiap kalimat. Nah, di sini maf'ul bihnya berada di tengah antara fi'il yaitu akala dan fa'il yaitu al-walad. Bahkan ada juga maf'ul bih yang jatuh sebelum fi'il dan fa'il. Seperti al-qurrata dzaraba al-laibu. Al-qurrata ing bola, dzaraba memukul siapa al-laibu orang yang bermain. Khubzan ing roti, akaltu makan siapa saya. Nah, ini adalah contoh di mana maf'ul bih letaknya itu mendahului fi'il dan fa'ilnya. Kenapa lafal al-qurrata khubzan ini sebagai maf'ul bih? Ya karena sebagai objek. Kok tahu kalau ini sebagai objek? Ya tentunya kalau kita sudah mengerti artinya secara keseluruhan dari susunan jumlah itu. Jadi dengan mengetahui makna tiap-tiap kalimat dalam jumlah akan memudahkan kamu mengetahui kalimat yang menjadi maf'ul bih dan mengetahui di mana letaknya. Apakah setelah fi'il fa'il, apa di tengah antara fi'il dan fa'il,
atau terletak sebelum fi'il dan fa'il seperti contoh ini. Jadi sekali lagi, untuk mengetahui suatu kalimat itu kamu tentunya harus mengetahui maksud daripada susunan jumlah itu. Untuk mengetahui maksud berarti kamu harus mengerti tentang makna setiap kalimat itu. Selanjutnya kita bahas anwa'ul maf'uli bihi. Maf'ul bih itu dibagi menjadi 3 macam. Satu, maf'ul bih berupa isim mu'rab seperti contoh di atas. Jadi contoh-contoh pelajaran sebelum ini dan pelajaran ini semuanya adalah contoh-contoh maf'ul bih isim mu'rab. Ingat, apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab adalah kalimat yang akhir kalimatnya bisa berubah-ubah. Itu yang pertama. Kemudian maf'ul bih itu ada yang berupa isim mabni. Isim mabni adalah isim yang akhirnya tidak bisa berubah-ubah. Dan yang ketiga, maf'ul bih berupa masdar mu'awwal. Kemarin sudah saya singgung sebentar. Nanti akan saya ulangi lagi. Kemudian maf'ul bih berupa isim mabni. Isim mabni itu kan banyak. Yang dapat menjadi maf'ul bih antara lain adalah isim domir. Jadi ada maf'ul bih berupa isim domir. Isim domir itu kan mabni. Ada maf'ul bih berupa isim isyarah. Isim isyarah itu mabni. Ada maf'ul bih berupa isim mausul. Nah, kalau masih belum jelas apa itu isim domir, isim isyarah, isim mausul, silakan dipelajari bab al-ma'rifat wan nakirah. Ini sudah kita pelajari pada saat kita mempelajari apa itu isim nakirah dan apa itu isim makrifat. Kalau sudah lupa ya diulang lagi. Lebih jelas seperti ini skemanya. Anwa'ul maf'uli bihi, macam-macam maf'ul bih. Jadi maf'ul bih itu ada 3. Ada maf'ul bih berupa isim mu'rab, ada maf'ul bih berupa isim mabni, ada maf'ul bih berupa masdar mu'awwal. Nah, untuk maf'ul bih berupa isim mu'rab itu ada yang berupa isim mufrad, ada yang jamak taksir, jamak muannas salim, asmaul khamsah, al-musanna atau isim tasniyah, jamak mudzakkar salim. Sedangkan maf'ul bih berupa isim mabni, yaitu antara lain adalah maf'ul bih berupa isim domir, ada maf'ul bih berupa isim isyarah, ada maf'ul bih yang berupa isim mausul. Sedangkan maf'ul bih berupa masdar mu'awwal itu apabila maf'ul bihnya itu terdiri dari huruf an dan fi'il mudhari'. Jadi an setelahnya an itu ada fi'il mudhari'. Atau isim anna dan khobarnya berarti itu adalah masdar mu'awwal. Nah, sekarang kita bahas maf'ul bih berupa isim domir. Isim domir itu ada 2, ada domir mutasil, ada domir munfasil. Mutasil itu artinya bertemu, munfasil itu artinya berpisah. Domir mutasil adalah kata ganti yang bersambung dengan isim, fi'il, dan huruf. Contohnya yang bersambung dengan fi'il ini. Nasorohu, yang saya beri warna merah, ini adalah maf'ul bih berupa isim domir mutasil, bersambung. Nasoroka, nasoroni, nasorohuman. Kalau nasorohu artinya nasoro telah menolong, ini fi'il yang fa'ilnya tersimpan. Fa'ilnya itu adalah berupa huwa. Jadi seorang laki-laki satu telah menolong hu kepada orang laki-laki lainnya. Nasorohuma, seorang laki-laki satu telah menolong kepada 2 orang laki-laki. Nasorohum, nasoro telah menolong siapa laki-laki satu, hum kepada mereka laki-laki banyak. Nasorokum telah menolong siapa laki-laki satu, kum ing kamu sekalian. Nasoroni
telah menolong siapa laki-laki satu ni kepadaku. Nah, ni ini adalah maf'ul bih berupa isim dhamir muttasil. Maf'ul bih berupa isim dhamir munfasil. Munfasil itu berarti terpisah. Itu adalah ini. Yahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iyaya, iyana. Ini pernah kita bahas di dalam pelajaran sorob pada waktu kita membahas tasrif lughawi. Ya, inilah daftar isim dhamir munfasil. Contoh maf'ul bih berupa dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu ya seperti ini, ka. Ini bisa dibaca ka atau ki. Kalau ka, ini al-kaf lil mukhatab, untuk orang yang diajak bicara atau orang kedua. Artinya kamu, laki-laki satu. Bisa dibaca ki. Kalau ki untuk khotobah atau kamu perempuan satu. Dhamir kuma untuk menunjukkan kamu dua orang laki-laki dan juga kamu dua orang perempuan. Kalau dhamir kum itu untuk menunjukkan kamu laki-laki banyak, nah, kamu sekalian, kamu semua. Kalau dhamir kunna itu untuk menunjukkan lil mukhatabat, artinya kamu perempuan banyak, kalian perempuan semua. Dhamir hu lil ghaib, untuk orang yang tidak ada. Maksudnya untuk orang yang dibicarakan yang tidak ada di dalam majelis pembicaraan itu. Artinya dia laki-laki satu. Kalau ha untuk lil ghaibah artinya dia perempuan satu. Huma lil ghaib al musanna. Ini untuk orang yang dibicarakan atau dia dua orang laki-laki dan dia dua orang perempuan. Sama, pakai huma semua. Dhamir hum lil ghaibin, untuk mereka orang-orang laki-laki atau orang yang tidak ada di dalam majelis pembicaraan. Dhamir hunna lil ghaibat, untuk orang-orang perempuan yang tidak ada, perempuan banyak. Jadi mereka perempuan banyak. Kalau ghaib atau hum ini untuk laki-laki banyak. Ya'ul mutakallim, dhamir ya itu untuk menunjukkan lil mutakallim, orang yang berbicara. Dhamir na untuk menunjukkan lil mutakallimin, orang-orang yang berbicara tetapi banyak yang orangnya ini. Atau kalau dalam bahasa kita, ini kita atau kami. Contoh sekarang, ka. Kallamaka, kallama telah berbicara, ka kepadamu, al-mudiru Pak Direktur. Yang ada warna merahnya itu berarti maf'ul bih. Kallama telah berbicara, ki kepada kamu perempuan. Siapa? Al-mudiru Pak Direktur. Allama telah mengajar, kuma kepada kalian berdua. Bisa artinya kamu dua orang laki-laki, bisa artinya kamu dua perempuan, bisa artinya kamu laki-laki dan perempuan. Siapa yang mengajar? Al-muallimu, seorang guru. Kalau dhamir kum ini untuk kamu laki-laki banyak. Contoh, khalaqa telah menciptakan, kum kepada kamu semua. Siapa? Allahu Allah, min nafsin dari jiwa wahidatin yang satu. Kunna itu lil mukhatabat, untuk perempuan banyak, kamu tapi perempuan banyak. Ra'aitu, saya telah melihat, kunna kepada kalian semua perempuan, al-yauma hari ini. Lahu lil ghaib itu nasara,
telah menolong hu kepadanya. Hu ini berarti laki-laki satu, siapa abuhu bapaknya. Ha lil ghaibah, dia perempuan satu. Qabaltu, saya menjemput. Ha ing, dia perempuan satu. Huma lil ghaib al musanna wal muzakkar. Sebetulnya ini huma itu untuk orang yang tidak ada, atau dianya itu bisa berupa laki-laki, bisa perempuan. Contoh lakoitu huma, lakoitu saya bertemu, huma kepada dia laki-laki dua, atau dia perempuan dua, atau dia dua orang, entah laki-laki atau perempuan. Sedangkan dhamir hum contohnya ahtarimuhum, ahtarimu, saya memuliakan, hum kepada mereka laki-laki banyak. Dhamir hunna lil ghaibat, untuk wanita-wanita banyak, mereka banyak perempuan. Ra'aitu, saya telah melihat, hunna pada mereka banyak, al yauma hari ini. Kalau ya mutakalim contohnya hadasa, telah berbicara ni kepadaku, siapa? Ustadu, Pak Guru. Ni ini orang yang berbicara itu laki-laki, atau yang berbicara itu perempuan, sama menggunakan ni. Na itu untuk menunjukkan kami atau kita. Hadasa telah berbicara, na kepada kami atau kepada kita, siapa? Al ustadu, ustad. Contoh maf'ul bih berupa isim isyarah, masih ingat toh isim isyarah itu? Isim isyarah itu ya seperti hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Kalau sudah lupa buka bab isim makrifat. Contoh darabtu, saya memukul, hadza ing ini laki-laki satu, al ghulama yaitu pemuda. Yang menjadi maf'ul bih itu adalah hadza ini, bukan al ghulam. Qara'tu, saya membaca, hadza ing ini, alkitab yaitu kitab. Pada kesempatan lain kita akan bahas kalimat yang setelahnya isim isyarah. Apa kedudukannya ulam, apa kedudukannya alkitab ini. Selanjutnya ada juga maf'ul bih berupa isim mausul. Contohnya akramtu, saya memuliakan, alladzi ing wong, zara yang mengunjungi, siapa? Alladzi ni kepadaku. Nah ini alladzi yang saya kasih warna merah ini adalah maf'ul bih berupa isim mausul. Alladzi, allati, allatani dan lain sebagainya itu juga di bab isim makrifat yang sudah kita pelajari. Zaroni, ni di sini ini juga termasuk maf'ul bih, tapi bukan berupa maf'ul bih isim mausul, tapi berupa maf'ul bih isim domir, domirnya mutakalim ini. Kasaro, memecah, siapa? Alwaladu, anak, ma ing apa-apa, sesuatu, fil khazanati, di dalam lemari. Ma ini termasuk isim mausul. Man, ma itu isim mausul, kata sambung. Ya kalau berupa isim mausul, karena isim mausul itu termasuk isim mabni, maka ya tidak nampak tanda nasabnya karena mabni. Selanjutnya maf'ul bih berupa masdar muawwal. Jadi masdar muawwal itu adalah kalimat yang terdiri dari anna, kemudian setelahnya anna ini ada isim anna, dan setelahnya lagi ada khobar anna. Ini belum sampai. Insyaallah pada kesempatan lain yang akan kita pelajari pada bab inna wa akhwatuha. Termasuk masdar muawwal lagi adalah an dan fi'il mudhari'. Nah, kita contohkan yang berupa anna dan isim anna dan khobar anna. Araftu, mengerti siapa saya, anna akhoka, bahwa saudaramu,
itu qadimun datang. Nah ini anna akhoka yang saya beri warna merah ini adalah maf'ul bih berupa masdar mu'awwal. Mu'awwal itu artinya apa? Yang bisa disusun dengan kalimat lain berbentuk masdar. Misalnya di sini qadimun masdarnya itu kudum. Berarti araftu bisa disusun menjadi araftu saya mengerti, saya tahu, quduma akhika datangnya saudaramu. Jadi araftu annaka akhaka qadimun itu maknanya seperti araftu quduma akhika. Nah ini anna akhaka qadimun sebagai maf'ul bih berupa masdar mu'awwal. Contoh lain, hasibtu annar rajula fil baiti. Hasibtu saya menduga, saya menyangka annar rajula ing sak temene wong lanang bahwa sesungguhnya seorang laki-laki fil baiti di dalam rumah. Annar rajula fil baiti ini adalah menjadi maf'ul yang berupa masdar mu'awwal. Takwilnya hasibtu wujudar rajuli fil baiti. Hasibtu menduga siapa saya wujudar rajuli ing adanya seorang laki-laki fil baiti di dalam rumah. Ini yang contoh masdar mu'awwal terdiri dari anna, isim anna dan khobar anna. Contoh masdar mu'awwal yang berupa an dan fi'il mudhari', yuhibbu antan syuta. Yuhibbu senang siapa orang, huwa fa'ilnya, antan syuta ing yen toh giat sapa sira. Takwilnya yuhibbu senang siapa orang, nasyatoka ing giatmu. Ini takwilnya. Antan suto ini menjadi maf'ul berupa masdar mu'awwal. Kenapa disebut masdar mu'awwal? Karena bisa ditakwil dengan masdarnya, yaitu nasyato, nasyatoka, nasyatun. Contoh lain, habba senang siapa kullu insanin setiap orang, ayyanala ing yen toh memperoleh siapa kullu insanin as-sa'adata ing kebahagiaan. Ini maf'ul masdar mu'awwalnya adalah ayyanala sa'adah. Ini as-sa'adata sebagai maf'ul mu'rab, maf'ul bih mu'rab. Ayyanala disebut masdar mu'awwal karena bisa ditakwil dengan masdarnya, yaitu nailas sa'adah. Jadi bisa diucapkan nailas sa'adati memperoleh kebahagiaan. Kalau as-sa'adati sendiri menjadi maf'ul bih tapi berupa maf'ul bih isim mu'rab. Dalam hal ini berupa isim mufrad, berarti tandanya pakai fathah. Ini as-sa'adata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.